bahwa orang yang di neraka, yang sudah dilempar dalam neraka itu mereka nyeselnya sejadi-jadinya. Mereka bukan cuma meminta, tapi kalimatnya dalam Al-Quran mereka sampai menjerit, teriak sekencang-kencangnya, minta sama Allah cuma satu, dikembalikan lagi untuk hidup ke dunia. Itu udah di neraka padahal, tapi minta hidup mana? Kembali lagi ke dunia. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang mereka? Kata Allah, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kata mereka, Allah abadikan ketika orang-orang yang sudah berada dalam neraka tadi, yastarikhun. Kalimatnya bukan cuma bicara, bukan cuma minta, tapi yastarikhun. Yastarikhun itu maknanya teriak, menjerit-jerit sejadi-jadinya. Teriak sejadi-jadinya mereka. Apa yang mereka minta? Apa yang mereka jeritkan? Kata Allah Ta'ala, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka ini. Keluarkan saya. Minta dikeluarin lagi. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka minta dikeluarkan dari neraka bukan karena panasnya neraka. Mereka minta dikeluarkan dari neraka bukan karena siksaannya, tapi Allah abadikan. Ternyata mereka minta dikeluarkan dari neraka. Simak baik-baik kata mereka, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar saya bisa kembali amal soleh. Kembali amal soleh, garis bawahi amal soleh yang kata mereka ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu tidak saya kerjakan, yang dulu belum saya kerjakan, dan yang dulu saya tunda. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini hari ini sekali lagi kita yang tidak beramal soleh atau kita males-malesan atau nunda, ini memang hari ini kita nggak merasa apa-apa, tapi nanti dikubur terus berkelanjutan sampai di neraka, kita akan menemukan yang namanya apa? Penyesalan tadi. Kalimatnya tadi bukan cuma minta bahkan, tapi sampai apa? Sampai menjerit, minta sama Allah, ngerengek-ngerengeknya. Kayak kita punya cucu, punya anak, minta jajan lah, nggak dikasih uring-uringan. Orang lebih seperti itu, minta sekenceng-kencengnya. Tapi buat apa? Cuman buat dikembalikan hidup hanya untuk mengerjakan amal soleh saja, amal soleh. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, apalagi mohon maaf kita ini di usia yang memang sebetulnya secara rumus hitung-hitungan kita sudah diberikan usia lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus Bu ya, bonus. Nah, maka jangan sampai di detik-detik injury time ini kita masih males-malesan. Kalau kita lihat para atlet, sebut saja mungkin atlet bola, mungkin kalau mereka main 90 menit masih santai. Ini bapak-bapak mungkin nah ceritanya. Tapi kalau seandainya sudah masuk extra time, tambahan waktu, atau misalkan babak tambahan, itu kalau belum ada gol, mereka mati-matian buat golin. Kenapa? Udah masuk waktu bonus, sehingga mereka mati-matian buat golin. Nah, kita sama Bapak Ibu sekalian, kita ini, kalau kata Nabi, usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baina sittina wa sab'in, hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Kita belum sampai 60, ya dikit lagi berarti. Kalau kita sampai 60 lebih sudah dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalamnya alhamdulillah udah lebih 60, lebih 3 tahun Bu ya. Udah lebih 3 tahun. Artinya apa? Saya menasihatkan buat diri sendiri dan buat lain, intinya nggak layak azanya kita ini masih berleha ibadah mobil. Kita disayang buat jalan dan usia. Kalau nggak apa ibu buat kaki sisa. Kita nggak tahu besok kita masih punya hidayah yang sama. Kita nggak tahu apakah kita ketika tidak sholat hari ini, besok adakah yang mau nganterin kita ke masjid untuk disolatkan. Allah, kita tidak tahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa shalla alaihi arba'una jama'atan dakhala jannah atau yushfa'lahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia wafat kemudian disolatkan minimal dengan 40 orang, setidaknya dia dapat syafaat dan dimudahkan masuk ke dalam surga. Tapi yang jadi masalah, jamaah 40 orang yang nyolatin kita itu bukan datang sendiri Bu, bukan karena diiming-imingi uang, bukan, tapi Allah lah yang menggerakkan mereka sehingga mereka mau menyolatkan kita, dan itu adalah berkat rahmat Allah karena kita dulu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ngarep nanti kalau kita nggak ke masjid atau kita nggak sholat, matinya pengen disolatin.
Belum tentu ibu-ibu sekalian. Kenapa? Dalam surah Ar-Rahman Allah sebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan pasti dibalas kebaikan. Setiap keburukan dibalas dengan keburukan. Maka ini lagi rumus yang di awal disebutkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mal. Kita harus memaksa diri kita buat apa bu? Amal soleh. Paksa. Nggak mesti banyak, sekali lagi. Meskipun sedikit, tapi kita kerjakan istiqomah. Kuncinya ini. Jangan nanti kita termasuk orang yang tadi kita ceritakan. Masuk dalam kubur, mereka nyesel minta balik lagi dunia buat ibadah. Namun ternyata nggak bisa. Puncaknya neraka. Mereka lagi untuk dikembalikan ke dunia, amal soleh ternyata tidak bisa. Nah, maka ya, ini penting. Kita harus renungi ucapan dari Imam Hasan Al-Basri tadi, bahwa beliau ini bukan nasihat tanpa sebab, tapi adalah nasihat atas dasar cinta kepada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya, Pak, Bu, nanti mati setelah itu mau masuk surga atau masuk neraka? Kita sepakat semuanya. Sepakat kan kita? Sepakat mau masuk neraka kan? Enggak, bahkan mau masuk surga. Tapi masalahnya terkadang ikrar kita, klaim kita tidak sama dengan nyatanya. Pengen masuk surga tapi nggak sholat, pengen masuk surga tapi nggak sedekah, pengen masuk surga tapi nggak baca Quran misalnya. Itu sama seperti orang pengen dapat gaji tapi kagak kerja. Mana bisa dia dapat gaji? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala nggak menuntut kita senang, Bapak Ibu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tuntut kita siapa kita ada hidup. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kulun nas khata'un, tiap dia maklumi pernah berbuat salah. Allah tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik mereka yang punya jejak masa lalu yang kelam atau pernah melakukan dosa. Kata Allah yang baik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin untuk Allah, besok untuk Allah enggak kemarin. Allah yang saat ini besok untuk Allah. Saat bukan misalnya itulah. Lihat nanti baru sholat enggak? Sholat enggak? Besok sholat dan Allah tahu. Maka dosa yang terus dikumpul menjadi dosa tak kita mas. Tapi kalau nanti ibadah yang dahulu hapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang perlu ketahui pula, Bapak Ibu. Nanti ada satu fase setelah kita mati, itu disebut dengan fase yaumul hisab. Yaumul itu kita akan diaudit Allah sedetail-detailnya seluruh tindakannya, baik perbuatan yang terlihat oleh orang lain, perbuatan sendiri atau saat di rumah, saat semuanya diaudit. Allah sebutkan dalam Surah Al-Fi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menghitung secara detail dalam surah Al-Kahfi, la yughadiru shaghiratan wala kabiran illa ahsa. Semua baik yang kecil kata Allah, apalagi besar, semuanya diaudit tanpa meninggal setitik pun, semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengenas, dan ini kita yakini nanti terjadi itu seluruh amal soleh kita, seluruh amal Tuhan kita juga, semuanya nanti akan tampan ditayangkan di hadapan seluruh makhluk pernah. Manusia pertama zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang nanti mati di hari kiamat, semuanya nanti akan melihat tayangan kita, bahwa baiknya kita, buruknya kita, semuanya kelihatan. Nanti bisa jadi suami kita yang menganggap selama ini kita adalah istri yang salihah, nanti kelihatan tuh belangnya, bejatnya. Yang hari ini istri kita menganggap bapak adalah bapak suami yang baik, kalau kita melakukan keburukan ngumpet-ngumpet nanti akan diperlihatkan, dan istri kita akan melihat betapa buruknya ternyata suami kita. Dan itu juga anak-anak kita hari ini yang menganggap kita adalah bapak yang soleh, ibu yang solihah, tapi secara diam-diam kita melakukan keburukan tanpa sepengetahuan anak-anak kita. Nanti akan terlihat dan anak kita melihat dengan mata mereka sendiri, ternyata bapak ibu kami ini tidak sesuai yang kami sangka di dunia waktu itu. Jadi semuanya dilihatkan. Dan yang paling mengenaskannya adalah kita ditayangkan hal tersebut, dosa kita, aib kita,
itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini ngasih banyak banget nikmat buat kita.